Yang terhormat Gus Muhammad Govirin selaku Sekretaris Jenderal Opop Jatim, para kiai, bunyai, Gus Ning, Ustadz Ustazah, dan seluruh pengurus pondok pesantren yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Muhammad Yoyok Suhartono SE selaku Pengawas Koperasi Ahli Pertama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada pagi hari ini, untuk Klinik Opop Jawa Timur membawakan tema strategi meningkatkan partisipasi dan kepemilikan anggota. Kemudian berhubung Gus Govirin tidak dapat bergabung pada Zoom hari ini, langsung saja untuk materinya. Apakah Bapak Yoyo sudah bisa bergabung? Sudah Mas. Baik, monggo untuk materi kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon untuk dibantu untuk share materinya ya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Kurang keras, Pak. Kurang keras atau sudah jelas? Sudah jelas Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Sekretaris Opop Jawa Timur Gus Govirin, mungkin nanti bisa bergabung bersama kita semua, para peserta webinar pada kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat, kesempatan waktu sehingga kita semua dapat mengikuti agenda webinar pada pagi hari ini di sela-sela aktivitas Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam melaksanakan koperasi, dalam menjalankan perjalanan koperasi tentunya banyak sekali rintangan-rintangan yang ditemui. Tidak semudah apa yang kita bayangkan, tidak semudah seperti yang kita harapkan dalam menjalankan sebuah koperasi. Tentunya banyak sekali hambatan dan juga tentunya banyak sekali rintangan-rintangan yang dilalui Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Yoyok Suhartono dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Kalau bidang saya di bidang pengawasan, bidang kelembagaan dan pengawasan, sebagai pengawas koperasi. Jika di koperasi Bapak Ibu semuanya ada yang namanya pengawas koperasi yang bertugas mengawasi jalannya koperasi dan juga sebagai kontrol terkait dengan perjalanan koperasi dalam hal menjalankan usaha sesuai dengan regulasi atau sesuai dengan aturan-aturan yang ada di koperasi masing-masing. Kami juga demikian sebagai pengawas koperasi yang notabene-nya sebagai pengawas koperasi eksternal di koperasi yang ada di Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan agenda materi yang akan saya sampaikan, sebelumnya mohon izin, bukan berarti saya menyampaikan hal ini ahli atau memahami secara menyeluruh terkait dengan koperasi yang Bapak Ibu jalankan di masing-masing koperasi Bapak Ibu sekalian.
kami menyampaikan berdasarkan beberapa teori dan juga beberapa pengalaman yang pernah saya sendiri atau pernah dialami koperasi-koperasi yang saya jumpai di lapangan, baik itu dalam kegiatan pendampingan maupun kegiatan pengawasan koperasi di beberapa koperasi yang pernah kami lakukan pendampingan maupun pengawasan. Terkait dengan agenda pada pagi hari ini, yakni terkait bagaimana strategi meningkatkan partisipasi dan juga kepemilikan anggota, di mana Bapak Ibu sebagai pengurus atau pengelola ataupun sebagai pengawas di koperasi itu sangat perlu sekali untuk meningkatkan partisipasi dan juga kepemilikan anggota itu untuk memiliki koperasi itu secara seutuhnya. Nah, sebelum masuk ke inti materi, perlu dipahami terlebih dahulu bahwasanya mengapa kita harus berkoperasi. Itu yang harus dipahamkan oleh pengurus maupun pengelola atau pengawas, atau lebih spesifiknya saya sebut baik itu pengurus, pengawas maupun pengelola sebagai seorang insan koperasi atau sebagai pengelola koperasi. Jadi anggota harus memahami terlebih dahulu mengapa harus koperasi dan mengapa harus berkoperasi, yaitu sebagai kebutuhan akan usaha bersama. Jadi hal ini harus dipahamkan terlebih dahulu kepada anggota. Sebagai bentuk bahwasanya koperasi itu sangat dibutuhkan atau sangat berperan, sebagaimana data yang kami dapatkan terkait dengan kontribusi koperasi UMKM terhadap ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2024, yaitu koperasi UMKM mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 meningkat sebesar 0,37% dibandingkan di akhir tahun 2023. Pada tahun 2024 ini UMKM berkontribusi sebesar 59,55% terhadap PDRB di Jawa Timur. Tentunya ini juga bagian dari sumbangsih dari Bapak Ibu di masing-masing koperasi yang Bapak Ibu kelola. Karena angka perkembangan itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa dukungan, tanpa partisipasi dari koperasi Bapak Ibu semuanya. Berikut adalah data sesuai dengan data online data system atau ODS koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia pada bulan Juni 2025. Jadi koperasi di Jawa Timur pada bulan Juni kemarin, baik itu koperasi skala nasional yang kantor pusatnya atau yang domisilinya berada di Jawa Timur, maupun koperasi yang skala badan hukum provinsi atau koperasi yang badan hukum secara skala kabupaten kota, ini cukup banyak sekali. Ini koperasi aktif ada 29.546 koperasi. Itu ada koperasi badan hukum nasional, ada badan hukum provinsi maupun badan hukum kabupaten atau kota. Jadi di sini Bapak Ibu bisa saksikan tampilan atau data yang kami sajikan, baik itu dari volume usahanya maupun dari modal sendiri atau keanggotaan. Dan tentunya pada bulan Juni
koperasi yang tercatat aktif dan sudah melakukan RAT ada total 5.434. Kami berharap data ini bisa terus naik. Tentunya koperasi Bapak Ibu semuanya ketika belum melaksanakan RAT atau yang sudah melaksanakan RAT tetapi belum melaporkan kepada dinas koperasi setempat, atau kalau sekarang setelah RAT itu bisa melakukan pelaporan secara mandiri di ODS Mandiri, Online Data System Mandiri. Nah, jika belum memiliki akun bisa nanti menghubungi dinas, kalau skala provinsi ya ke dinas provinsi untuk meminta bantuan pembuatan akun ODS mandirinya, atau ke dinas kabupaten kota yang badan hukum memang skala kabupaten kota. Bapak Ibu yang kami hormati, di koperasi memang banyak sekali variannya, baik itu secara KUK, kelompok klasifikasi usaha koperasi, memang terbagi sebagaimana tampilan yang ada di Bapak Ibu saksikan bersama. Berikutnya terkait dengan beberapa contoh atau koperasi di Jawa Timur yang memiliki volume usaha terbesar. Jadi mungkin bisa disaksikan ada beberapa koperasi yang skala Provinsi Jawa Timur, artinya badan hukum skala Jawa Timur. Jadi ternyata di Jawa Timur itu banyak sekali koperasi-koperasi yang notabene sebagai rujukan nasional juga. Di antaranya ada BMT UGT, Unit Gabungan Terpadu Nusantara, yang ada di Sitogiri, Pasuruan. Terus ada koperasi BMTNU Ngasem. Terus ada Kanjabung, yang sebelumnya ini adalah KUD. Ada Kopontren Sunan Derajat, ada koperasi wanita Setia Bakti Wanita, terus koperasi wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita. Jadi beberapa contoh ini mungkin nanti sebagai inspirasi Bapak Ibu kedepannya dalam mengembangkan atau menjalankan koperasi ini, karena mereka juga tidak tiba-tiba menjadi besar Bapak Ibu. Jadi mereka juga berawal atau mengalami sama seperti yang Bapak Ibu rasakan pada saat awal kali merintis atau mendirikan koperasi. Juga tidak mudah juga mereka mencapai posisi sampai dengan saat ini. Baik, kita coba untuk menampilkan terkait dengan BMTNU Ngasem. Jadi BMT ini didirikan pada tahun 2012 dengan modal awal 67 juta. Jadi bisa dibayangkan 67 juta saat awal kali mendirikan, kalau dipakai untuk persiapan-persiapan atau perlengkapan saja, kalau saat ini mungkin ya masih kurang untuk menjalankan koperasi. Apalagi kalau kita lihat BMT biasanya lebih dominan di sektor jasa keuangan. 67 juta itu kalau dipinjamkan saja mungkin hanya 20 orang atau 10 orang sudah selesai. Nah, tapi saat ini koperasi ini menjadi sebuah holding koperasi pertama di Indonesia dengan membawai sebanyak 19 sektor usaha. Di antaranya ada usaha air mineral, ada percetakan, barbershop, ada swalayan, dan juga perhotelan. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu ke Bojonegoro bisa dilihat itu ada gedung yang megah. Di situ ada swalayan, perbelanjaan, juga ada
perhotelan. Barangkali mau menginap ke sana atau mau lihat bagaimana sih BMT NU Ngasem yang awalnya didirikan dengan modal 67 juta sekarang sudah triliunan asetnya. Berikutnya ada BMT UGT Nusantara. Ini koperasi BMT UGT Gabungan Terpadu Nusantara yang berbadan hukum tahun 2000. Koperasi yang terletak di Desa Sidogiri memiliki lebih dari 200 kantor cabang. Ada 200 kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di 10 provinsi se-Indonesia. Jadi ini koperasi yang skala atau badan hukumnya nasional. Jadi memiliki 200 kantor cabang yang sudah tersebar di 10 provinsi se-Indonesia. Bisa dibayangkan BMT UGT Nusantara ini juga berawal dari pondok pesantren. Jadi mereka yang notabene-nya adalah para santri yang bergerak, yang komitmen untuk mengembangkan perekonomian. Koperasi ini menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN yang menjadi pelopor koperasi syariah di Indonesia. Jadi Jawa Timur ini juga luar biasa, ada koperasi yang menjadi pelopor koperasi syariah di Indonesia, yakni BMT UGT Nusantara. Berikutnya ada koperasi Kenjabung. Jadi ini sebagai inspirasi ya Bapak Ibu. Tadi yang saya sampaikan ini merupakan sebuah referensi. Ada beberapa koperasi-koperasi yang kita sampaikan ini sebagai inspirasi ke depannya. Koperasi itu tidak hanya didirikan sekedarnya saja, tapi bagaimana nanti kita bisa jadi luar biasa. Ini merupakan koperasi yang dulunya itu KUD, Koperasi Unit Desa, yang pada tahun 1998 berubah menjadi melakukan perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Agroniaga Jabung atau yang disingkat dengan Kanjabung, untuk kembali ke jati diri koperasi dengan menata kembali penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi menjadi landasan utama pengembangan. Jadi dari KUD melakukan perubahan anggaran dasar transformasi pada tahun 2019, yakni mengubah wilayah keanggotaan yang asalnya kabupaten kota sekarang menjadi koperasi yang levelnya provinsi. Jadi koperasi ini dikelola secara profesional, digital dan transparansi. Bisnisnya ada sapi perah, ada bisnis pertanian, terus yang uniknya koperasi ini dalam koperasi juga memiliki PT atau memiliki unit-unit usaha yang di unit usaha itu juga memiliki badan hukum yang merupakan juga satu kesatuan bagian dari unit usaha yang dimiliki koperasi Kanjabung ini. Secara struktur keorganisasian atau struktur organisasi sebagai berikut. Jadi sebagaimana pada umumnya, cuman di sini pengelolaannya secara profesional. Jadi ada yang di bagian produksi, terus ada yang di marketing, ada yang di transportasi, ada yang di keuangan, dan juga sampai memiliki BPR. Jadi memiliki lembaga keuangan yang dengan badan hukum PT, yakni BPR. Berikutnya sebagai inspirasi lagi ada koperasi wanita. Jadi ada koperasi wanita berdaya di Jawa Timur
kalau Bapak Ibu eh, saksikan di masing-masing desa, kelurahan, mungkin pada saat tahun sekitar 2009 atau 2010 itu ada program yang namanya Koperasi Wanita. Tapi ini bukan bagian dari program itu. Jadi eh, embrionya atau dasar gagasan Koperasi Wanita juga terinspirasi dari adanya Koperasi Wanita, diantaranya yakni Koperasi Wanita Setiap Bakti Wanita yang ada di Surabaya. Ini memiliki anggota sebanyak 10.973 wanita. Jadi ini wanita semua, ini luar biasa ini berarti. Ini adalah bisa jadi kalau kita uh, menyebutnya sebagai Kartininya saat ini, wanita-wanita penggerak ekonomi. Memiliki aset 220,73 triliun ya. Jadi bukan miliar lagi tapi triliun, 220. Dengan volume 243 triliun dan juga SHU 2 miliar 2,6 miliaran. Berikutnya ada Koperasi Wanita, yakni Setiabudi Wanita Malang, Jawa Timur, berdiri pada tahun 1977 dengan anggota 8.667 wanita dan dengan aset 110 triliun dan juga dengan volume 104,42 triliun. Jadi kedua koperasi wanita ini menjadi sebuah rujukan, yakni dengan sistem tanggung renteng. Jadi anggota-anggotanya memang ini fokus di, kalau kita ngomong tanggung renteng berarti di simpan pinjam. Jadi dalam satu kelompok itu ada yang bertanggung jawab dengan membawai anggota, mungkin bisa 10 atau sesuai dengan aturan internal yang ada di koperasi tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya ada koperasi yang berbasis pesantren melalui program Ekotren OPOP. Jadi mungkin yang seperti Bapak Ibu ikuti bagian dari OPOP. Di sini juga sebagai inspirasi ada koperasi Kopontren Sunan Derajat. Nah, Kopontren Sunan Derajat ini juga memiliki banyak sekali usaha. Di antaranya juga ada swalayan, juga ada air mineral, juga ada sebagai distributor barang, dan juga tentunya kemarin sebagai kerjasama juga dengan koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih yang disupport oleh Kopontren Sunan Derajat. Ada beberapa daerah yang melakukan kerjasama juga bagian dari binaan dari Kopontren Sunan Derajat. Ada Kopontren Sitogiri juga. Nah ini juga mungkin tidak asing Bapak Ibu kalau lewat di jalan-jalan protokol atau jalan-jalan besar itu ada toko basmalah yang mungkin juga tidak jauh, pelayanannya juga bagus, tidak kalah juga dengan toko-toko retail modern yang ada di pinggir-pinggir jalan. Ada Kopontren Aliasini juga ini juga sama, bergerak di bidang retail pertokoan. Terus ada koperasi multi pihak. Nah, di sini koperasi ini mungkin bagi Bapak Ibu juga ini bagian dari koperasi baru juga, ya, ini koperasi multi pihak, di mana di dalamnya itu ada beberapa pihak yang
dalam penentuan keputusan itu juga beda tentunya dengan koperasi-koperasi yang pada umumnya. Kalau ini berdasarkan pihak-pihak yang terakomodir. Jadi tidak sebagaimana koperasi pada umumnya yang setiap anggota memiliki satu hak suara. Tapi kalau ini berdasarkan pihak-pihak yang tergabung. Di Jawa Timur ini ada koperasi multi pihak Let's Play Game Studio. Jadi koperasi game pertama di Indonesia. Jadi di mana anggotanya itu ada programmer, ada juga investor, ada juga sebagai konsumennya juga. Nah ini mengubah bagaimana game itu lebih bermanfaat. Jadi yang asalnya itu programmer bikin game itu hanya sebatas komersial, tapi diwadahi dengan adanya koperasi ini lebih bermanfaat lagi, lebih serius lagi, dan juga anggotanya juga seperti itu. Terus ada lagi yakni koperasi yang dengan anggotanya UMKM. Ada koperasi pemasaran bumi Kalianyar Sejahtera dengan anggota 508 UMKM yang berada di Malang Raya. Ini mengakomodir atau mengordinir pemasaran produk anggota, memenuhi kebutuhan bahan baku anggota menggunakan sistem digitalisasi pada koperasi. Ada koperasi pemasaran Srikandi Roda Jatim. Koperasi ini uniknya beranggotakan para ojol wanita, ojek online wanita. Jadi dia juga membantu pemasaran produk-produknya anggota. Dari ini para ibu-ibu ojol membantu pemasaran produk-produk anggota dengan diberi merek, yakni mereknya sesuai dengan nama koperasi SRJ atau Srikandi Roda Jatim. Dua koperasi ini berdiri tepatnya di tahun 2022 kemarin. Jadi juga tergolong baru, tapi gebrakan-gebrakannya juga cukup luar biasa. Oke, dari beberapa contoh yang saya sampaikan, tentunya saya tidak hanya sekedar memberikan contoh-contoh saja, tetapi memiliki tujuan dari pembahasan apa yang saya contoh-contohkan tadi. Tentunya sebagai tagline di awal bahwasanya koperasi-koperasi itu tidak serta-merta kondisinya seperti saat ini. Tentunya juga mengalami berbagai hambatan, tentunya juga mengalami beberapa liku-liku perjalanan dalam mengelola koperasi. Dari tujuan pembahasan ini, yang pertama kami mengajak ayo kita memahami arti pentingnya partisipasi dan merasa memiliki koperasi tentunya oleh anggota. Jadi bagaimana anggota itu nanti bisa memahami dan juga mengerti pentingnya partisipasi yang nantinya menjadi sebuah rasa memiliki terhadap koperasi. Berikutnya mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi keterlibatan anggota. Mari nanti kita sama-sama bahas kira-kira faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi keterlibatan anggota dalam ketika nanti membawa kemajuan koperasi ke depannya. Berikutnya tentunya setelah kita mengidentifikasi, berarti kita juga harus sama-sama menyusun strategi apa yang dapat diterapkan di koperasi. Karena tidak mungkin walaupun secara teorinya itu sama, tetapi dalam penerapan di koperasi itu juga tentunya berbeda Bapak Ibu. Tidak bisa koperasi A itu disamakan dengan koperasi B. Tapi setidak-tidaknya ketika memakai sebuah teori itu kemungkinan hambatan-hambatan yang dilalui itu juga
tidak begitu signifikan, artinya bisa dimitigasi atau bisa diminimalisasi sebelum-sebelumnya. Tujuan kita berikutnya yakni untuk membangun budaya koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Bagaimana setelah kita susun strategi itu bisa menjadi sebuah budaya, karena mengawali dan melanjutkan sampai sebagai menjadi sebuah kebiasaan itu tentunya juga sangat sulit Bapak Ibu. Bagaimana bisa menjadi sebuah budaya, dan nantinya ketika sudah menjadi sebuah budaya atau kebiasaan itu menjadikan koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Artinya secara administrasi, secara kelembagaannya, secara usahanya itu sehat, dan sehatnya itu bisa terus menerus atau bisa dipertahankan, karena tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan menjalankan koperasi itu tentunya banyak sekali hambatan-hambatan, baik itu dari internal maupun eksternal koperasi. Oke, Bapak Ibu semuanya, di sini pentingnya partisipasi anggota dalam hal memajukan koperasi, karena keterlibatan atau partisipasi anggota itu merupakan nyawa koperasi. Jadi kalau koperasi itu tanpa ada partisipasi atau keterlibatan anggota, maka ya bisa dikatakan nyawa koperasi itu tidak ada. Kalau nyawanya tidak ada, ya bisa dibayangkan, bisa disimpulkan bahwasanya manusia kalau tidak ada nyawanya, nggak ada ruhnya, ya otomatis akan mati. Ya itu. Di sini bagaimana kita meningkatkan partisipasi atau menghidupkan koperasi? Tentunya yang pertama yakni anggota sebagai pemilik atau sebagai pengguna jasa. Jadi kalau di koperasi itu anggota sebagai pemilik juga sebagai pengguna. Dia memiliki perusahaan itu, koperasi itu, dia juga ikut merasakan fasilitas yang ada di koperasi itu. Sebagai pemilik juga pengguna. Dampak positifnya apa ketika anggota ini berperan sebagai kedua itu, baik itu sebagai pemilik atau sebagai pengguna, yakni koperasi akan tumbuh sehat, keputusan akan tetap sasaran, dan juga solidaritas akan meningkat. Jadi dampak positif ketika anggota itu partisipasinya bagus, maka sudah bisa dipastikan koperasinya akan tumbuh sehat, dan juga keputusan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh koperasi ini akan tepat sasaran, karena di dalam memutuskan keputusan itu melibatkan anggota. Jadi anggota diajak berunding, anggota diajak untuk memberikan saran dan usulan. Nah, ketika anggota itu dilibatkan, maka tentunya solidaritas atau sebuah jalinan atau ukhuwah itu akan meningkat. Apapun itu, kalau solidaritasnya itu kuat, maka tidak menutup kemungkinan akan berhasil, dan membuat program apapun itu akan lebih mudah dan akan dapat diputuskan secara bersama-sama. Berikutnya terkait dengan konsep kepemilikan dalam koperasi. Jadi bagaimana sih anggota itu bisa memiliki rasa memiliki koperasi? Karena tidak jarang juga ketika anggota itu merasa memiliki.
Yang ada itu kebanyakan ya saya sebagai pengguna saja. Jadi saya sebagai customer saja, tetapi tidak memiliki koperasi tersebut. Yang pertama yang perlu didasarkan atau yang paling mendasar yakni prinsip yang harus ditanamkan pada anggota, yakni koperasi ini adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk untuk siapa ya? Jadi untuk anggota. Kadang kita mengartikan koperasi ini prinsipnya dari anggota, oleh anggota. Nah, untuknya ini untuk siapa? Nah, ini kan juga ada juga koperasi yang seperti itu. Tentunya bukan kokontren ya, tentunya bukan koperasi Bapak Ibu sekalian. Tapi ada koperasi yang prinsipnya itu sudah jauh dari prinsip dan jati diri koperasi. Ada yang dari anggota, oleh anggota, tapi untuknya bukan untuk anggota, tapi untuk siapa ya? Jadi seperti itu. Konsep kepemilikan berikutnya yakni di dalam koperasi itu ada namanya modal. Ada modal sendiri. Kalau kita ngomong modal sendiri tentunya modal yang dari anggota, yakni melalui simpanan pokok. Tentunya Bapak Ibu sudah paham simpanan pokok itu coba Bapak Ibu lihat di anggaran dasar. Jika di anggaran dasar itu tidak menyebutkan spesifik per anggotanya itu berapa, berarti nanti perlu diatur di anggaran rumah tangga, di mana simpanan pokok itu nilainya sama. Nilainya sama, tidak boleh berbeda. Jadi nilai simpanan pokok itu kalau Pak Ustadznya itu 10.000 ya berarti semuanya juga santri pun juga 10.000. Ketua simpanan pokok 10.000, anggota juga sama 10.000. Nah, di sini tentunya perlu diatur. Kalau di anggaran dasar belum tertulis berapa nominalnya, berarti nanti perlu ditambahkan di dalam anggaran rumah tangga. Disebut berapa, karena ini sebagai bukti anggota itu memiliki, kalau kita ngomong di perusahaan namanya saham, yakni bentuknya simpanan pokok. Di mana simpanan pokok ini tentunya juga bisa dipahami, saya tidak mengulas lagi, tidak bisa diambil ketika anggota itu masih aktif atau masih menjadi anggota. Bisa diambil kalau dia keluar. Sebagai konsep untuk kepemilikan dalam koperasi ada yang namanya simpanan wajib. Nah, di sini tentunya waktu awal penyuluhan ya pendirian koperasi itu juga dibahas. Simpanan wajib itu nominalnya tidak sama. Nominalnya tidak sama dan dibayar dalam kurun waktu tertentu. Nah, tentunya ini nanti kembali lagi kepada aturan internal yang Bapak Ibu miliki. Nah, kalau simpanan wajib ada yang membuat keputusan ini dibayar setiap bulan, monggo silakan. Tapi tentunya harus melalui forum rapat anggota. Oh, ini dibayar minimal dalam 1 tahun, minimal 100.000 contoh. Nah, dibayar 100.000 dalam 1 tahun. Pembayarannya bisa diansur atau bisa seketika atau di awal, seperti itu. Karena simpanan wajib maupun simpanan pokok ini juga nanti simpanan wajib ini nanti sebagai menentukan besar kecilnya seorang anggota itu mendapat bagian sisa hasil usaha atau keuntungan koperasi. Nah, konsep kepemilikan dalam koperasi, jadi bagaimana anggota ini rasa memilikinya bisa lebih, tentunya juga bisa diterapkan. Ada model-model simpanan lainnya yang statusnya sama seperti di ekuitas.
Ekuitas itu modal sendiri, jadi tidak bisa diambil kalau anggotanya itu tidak keluar. Jadi, oh saya ada Pak ini, contoh, saya ada simpanan khusus, tapi setahun bisa diambil. Ya namanya itu bukan simpanan, eh, karakteristiknya sebagai ekuitas atau modal sendiri, tetapi itu dimasukkan di kewajiban. Ini di simpanan, bisa simpanan sukarela atau simpanan berjangka yang sesuai dengan jangka waktunya, atau simpanan-simpanan yang produk internal Bapak Ibu, simpanan hari raya mungkin. Tentunya Bapak Ibu semuanya itu nanti sesuai dengan karakteristik atau kreativitas yang ada di koperasi Bapak Ibu masing-masing, di mana panjenengan bisa membuat strategi dengan bagaimana anggota itu bisa meningkatkan kepemilikan modal, baik itu simpanan wajib atau simpanan lainnya yang ada di atau karakteristiknya sesuai dengan ekuitas atau modal sendiri. Berikutnya, bagaimana anggota itu rasa memilikinya kepada koperasi bisa lebih, tentunya hak anggota dalam pengambilan keputusan. Kadang kita menjumpai ada sebuah koperasi yang dalam pengambilan keputusan itu anggotanya tidak tahu sama sekali, bahkan menentukan usaha koperasi sendiri anggota juga tidak terlibat. Contoh, koperasi ini menjual gula sama. Nah, sementara anggota sendiri juga tidak membutuhkan gula. Nah, ini kan juga perlu dikaji. Pengurus atau pengelola dalam menentukan keputusan ini itu melibatkan anggota atau enggak. Jangan-jangan hanya inisiatifnya dari pengurus sendiri, karena ada kerjasama dengan ini, akhirnya memutuskan secara sepihak. Nah, ini juga nantinya akan membawa dampak anggota rasa memilikinya juga berkurang. Karena apa? Karena dalam pengambilan keputusan anggota tidak dilibatkan. Terus keuntungan dibagi sebagai SHU sesuai dengan kontribusi. Seperti yang saya bahas di sebelumnya, selain simpanan yang bentuknya ekuitas itu besar kecilnya itu juga mempengaruhi nanti dalam mendapatkan SHU. Dalam pembagian SHU ada persentase yang nanti diberikan kepada anggota yang berkontribusi di koperasi. Maksudnya apa? Ketika koperasi itu memiliki usaha, berarti anggota itu yang aktif bertransaksi di situ. Kalau koperasi itu notabene koperasi sektorial punya pertokoan, berarti anggota yang belanjanya banyak itu nanti dia kemungkinan terbesarnya juga mendapatkan SHU banyak juga karena dia bertransaksi. Dengan transaksi itu kan ada selisih keuntungan. Nah, selisih keuntungan itu tidak serta-merta masuk ke koperasi semua, tapi nanti ada hak anggota yang diterima. Kalau koperasi itu bergerak di simpan pinjam atau pembiayaan, siapa yang pinjamannya banyak, nah, tanda kutip ya, koma dulu ya, pinjamannya banyak dan ngansurnya juga sesuai dengan jadwalnya atau dengan besaran berapa yang harus diansur, maka dia juga akan mendapatkan SHU besar juga. Jadi sesuai dengan kontribusi masing-masing. Nah, ini juga perlu disampaikan kepada anggota bahwasanya
jadi anggota koperasi, kalau rasa kepemilikannya itu tidak sepenuhnya atau tidak begitu mendalam, berarti bisa jadi dia itu tidak tahu manfaatnya. Dia bertransaksi, dia beli di koperasi, itu bisa jadi dia juga tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun. Di pikirnya juga sama saja, beli di luar juga seperti itu, beli di koperasi juga seperti itu, bisa jadi malah lebih murah lagi di luar. Harusnya koperasi itu kalau di luar harganya segitu, paling tidak di koperasi juga bisa segitu, paling tidak kan gitu toh. Atau bisa jadi lebih miring. Kenapa saya ngomong lebih miring? Karena kita belinya bukan beli sedikit, tapi belinya banyak. Nah, Pak, bagaimana kalau kita beli banyak tapi nanti anggota itu tidak beli? Nah, di sini berarti hak anggota dalam pengambilan keputusan perlu dipertanyakan lagi. Pengurus beli varian atau barang itu rekomendasinya dari siapa? Rekomendasi dari pihak lain, mungkin dijanjikan sebuah sesuatu, atau pengambilan keputusannya itu memang diambil karena ini anggota juga tidak dilibatkan. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya yakni tantangan dan partisipasi dan juga kepemilikan. Di sini ada tantangan Bapak Ibu semuanya ketika anggota tidak rasa memilikinya terhadap koperasi itu minim dan juga partisipasinya juga minim, karena ya ini juga masalah umum, yakni memang kurangnya pemahaman anggota berkoperasi itu bagaimana, jadi anggota yang baik itu bagaimana. Ini juga masalah-masalah yang cukup klasik, yakni kurangnya pemahaman anggota terhadap koperasi. Bisa jadi kenapa anggota itu tidak partisipasi juga, rasa memiliki terhadap koperasi itu juga tidak begitu tinggi, karena minimnya transparansi pengurus. Jadi kalau pengurus ditanya itu bulat aja. Maaf ya, bukan berarti menjas siapapun, tapi ada memang yang seperti itu. Ditanya itu malah jawabannya, wah kamu nggak percaya ya sama saya. Tanya-tanya, ditanya ini ada kasnya berapa, atau ditanya ini usahanya bagaimana, malah tambah tanya apa, malah marah-marah kan gitu. Berikutnya, kepercayaan anggota menurun ya, karena bisa jadi ya yang memang pemahamannya itu tidak paham konsep koperasi, bisa jadi karena memang pengurus atau pengelola itu tidak transparan kepada anggota, jadi kepercayaan menurun. Bisa jadi juga anggota kurang berpartisipasi dan juga kurang, rasa memilikinya berkurang karena aktivitas koperasinya kurang menarik. Yang dijual itu aja, contoh kan gitu toh. Dan bisa jadi yang melayani, yang menjaga itu kurang ramah. Kalau Bapak Ibu belanja di toko-toko modern di pinggir-pinggir jalan, coba kalau masuk jelas pelayannya atau apa yang melayani itu ramah. Apakah itu terjadi di koperasi? Kadang penjaganya duduk sambil HP-an, sambil ada yang WA-an, atau bisa jadi ya sibuk dengan gadgetnya. Anggota masuk ya masuk kan gitu toh, ambil barang terus diserahkan untuk dihitung. Nah, akhirnya partisipasi anggota jadi menurun dan juga rasa memilikinya juga males belanja di situ, gak
Kalau bahasa orang Jawa itu nggak disumanggane atau eh, kurang care lah, kurang akrab kan itu. Harusnya itu harus di eh, harus dirubah juga kan itu. Nah, tentunya Bapak Ibu pengurus, pengelola ini juga perlulah untuk sidak atau coba mungkin kalau Bapak sendiri atau Ibu sendiri sebagai pengurus pengelola datang ya beda kan itu karyawan. Coba pakai sejenis seperti ada intelijennya lah kan itu untuk bagaimana melihat pelayanan karyawan itu kepada anggota. Terus anggota pasif. Nah, kalau ini anggota pasif kita tidak menyalahkan. Yang perlu kita introspeksi kembali lagi kepada pengurus dan juga pengelola. Kenapa anggota itu pasif? Oke, strategi pertama terkait dengan beberapa hal yang saya sampaikan sebelumnya, yakni bagaimana kita melakukan strategi anggota itu bisa memiliki partisipasinya juga lebih. Yang pertama, kita lakukan edukasi dan pelatihan. Di sini satu, kita lakukan pelatihan rutin bagi anggota dan pengurus. Pak, koperasi saya itu baru, Pak, kan itu. Tentunya kalau kita melakukan pelatihan rutin bagi anggota dan pengurus, biayanya dari mana, Pak, kan itu. Yang pertama yang perlu digarisbawahi, anggap kalau memang butuh biaya ya jelas lah butuh biaya. Anggap ini sebagai investasi, bukan sebagai biaya. Kita melakukan edukasi dan pelatihan itu jangan dianggap sebagai biaya, tapi ini sebagai investasi ke depan kita. Pelatihan tidak harus secara bertatap muka. Bapak Ibu bisa membuat konten-konten atau membuat video pendek nanti yang akan disebarkan kepada anggota, bisa memberikan istilahnya slogan-slogan yang nantinya bisa menumbuhkan semangat berkoperasi bagi anggota. Nah, kalau pengurus ini juga harus mengupgrade, jangan sampai pengurus tertinggal pengetahuan perkoperasiannya atau bagaimana mengembangkan usaha kalah dengan anggotanya. Tentunya kalau kita ngomong edukasi dan pelatihan itu banyak sekali, apalagi platform-platform digital. Kita tidak ngomong secara bertatap muka karena banyak sekali fasilitas ya secara online, baik itu Zoom maupun lewat di sosial media seperti YouTube atau lainnya, itu bisa disaksikan kapan saja, bisa dipelajari karena cukup mudah kan itu. Nah, strategi pertama kita lakukan edukasi dan pelatihan dengan melakukan pelatihan rutin bagi anggota dan pengurus. Sosialisasi prinsip dan manfaat koperasi kita manfaatkan dengan media-media yang ada di kita sebarkan melalui anggota-anggota kita biar nanti bisa dirasakan bersama. Kegiatan yang berbasis kebutuhan nyata anggota. Jadi kadang kita melakukan kegiatan itu tidak berbasis sesuai dengan kebutuhan nyata anggota, hanya sekedar seremonial. Ya mohon maaf, kebutuhan kegiatan yang berbasis bukan kebutuhan anggota ya bisa saja dilihat secara publik itu bagus kan itu, tapi kembali lagi itu sesuai dengan kebutuhan anggota atau tidak kan itu. Kadang ada koperasi yang melakukan kegiatan tapi tidak sesuai dengan kebutuhan nyata anggota kan gitu, hal yang tidak harusnya, dan bisa jadi sasarannya tidak anggota yang dituju, malah masyarakat luas, padahal anggotanya sendiri masih belum
tersentuh seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, gunakan media digital untuk informasi. Jadi bagaimana rasa anggota itu bisa memiliki, ya tentunya kita manfaatkan platform-platform digital. Kalau semua orang bisa dipastikan, atau kebanyakan, ya bukan semua ya, kebanyakan itu memakai media sosial atau memiliki WhatsApp, coba bikin konten yang durasinya tidak begitu panjang, sesuai dengan story lah, maksimal 30 detik. Sampaikan manfaat berkooperasi itu apa, kan gitu kan. Dan itu usahakan masing-masing anggota itu juga memasang statusnya terkait dengan keunggulan koperasi dan juga ajakan-ajakan bagaimana bergabung di koperasi. Tentunya beda kalau semua anggota atau anggota-anggota itu pasang story yang sama, tentunya akan beda nantinya di mata anggota yang lain atau di masyarakat yang belum bergabung sebagai anggota. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ada strategi kedua, bagaimana rasa memiliki dan partisipasi anggota itu bisa meningkat. Tentunya melalui strategi kedua, yakni dengan transparansi dan akuntabilitas. Di sini pengurus ini juga harus melakukan laporan keuangan secara terbuka. Terbuka untuk siapa? Terbuka untuk anggota. Karena koperasi ini adalah badan hukum berat, di mana hanya anggota dan juga nanti dari instansi pembina yang bisa untuk mengetahui laporan perkembangan koperasi atau laporan keuangan. Seperti contoh tadi yang di awal, pengurus kalau ditanya anggota terkait dengan laporan koperasi, jangan alergi, kan, jangan seuton dulu kan itu. Ini ada apa kok? Tanya-tanya kan itu. Ini ada apa kok? Tanya-tanya laporan keuangan. Bisa jadi anggota kita itu malah lebih paham daripada kita kan itu. Karena melalui media-media dia lebih paham. Bisa jadi anggota ini lihat di situsnya kementerian, di situ kan juga secara terbuka bisa mengetahui profilnya koperasi. Apakah koperasinya ini sudah RAT atau belum? Sudah RAT tapi belum melaporkan atau bagaimana? Grade-nya koperasinya ini apa? Nah, itu kan juga bisa diakses secara itu. Jadi kalau ada anggota tanya laporannya, itu disampaikan. Nah, minimal itu selalu disampaikan kepada anggota secara garis besarnya kan itu. Asetnya berapa, mengalami perkembangan berapa, usahanya dapat keuntungannya berapa kan itu. Ini tanda kutip untuk anggota ya, bukan dipublish secara terbuka, tidak, tapi ini aksesnya hanya untuk anggota kan itu, atau nanti kebutuhan dari dinas atau instansi pembina terkait dengan pengawasan. Musyawarah anggota yang aktif. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal, anggota bisa memiliki atau partisipasinya lebih karena dia itu selalu dilibatkan. Manfaatkan sosial media atau manfaatkan platform digital yang ada lewat WA atau apa. Sebar ketika pengurus punya gagasan, sampaikan. Mungkin melalui polling, apakah Anda setuju ketika kami melakukan pembelian atau membeli ini, atau kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anggota. Nanti akan ngelis sama mama. Pemanfaat teknologi untuk laporan online. Jadi bisa jadi tidak harus mencetak laporan Bapak Ibu, bisa di-scan atau dalam bentuk PDF, sebar itu linknya, nanti bisa diklik,
oleh anggota bisa melihat, oh ini perkembangannya, oh ini. Termasuk ketika nanti ada beberapa kemungkinan, oh ini perlu ditingkatkan atau ini perlu bantuan anggota untuk meningkatkan ini bisa disampaikan. Jadi Bapak Ibu cukup nanti bisa share link-link terkait dengan laporannya atau rencana-rencana apa. Jadi anggota itu selalu dilibatkan. Jadi anggota bisa tahu perkembangan koperasi dengan Bapak Ibu melakukan pemanfaatan teknologi untuk laporan online. Mekanisme feedback anggota. Jadi kita selalu memanfaatkan, anggota dilibatkan aktif, bagaimana juga ada tanggapan. Jadi tidak hanya menyampaikan saja, tapi diberi ruang untuk anggota itu memberikan tanggapan. Nah, tentunya pengurus atau pengelola juga tahu, karena tidak semua anggota itu sama, kan gitu. Karena kita sistemnya ini adalah demokrasi, maka beberapa tanggapan-tanggapan masuk nanti bisa disimpulkan, tidak harus diakomodir semua, mana yang sebagai prioritas, mana yang nanti menjadi second opinion atau nanti sebagai langkah berikutnya, kan gitu. Selanjutnya strategi yang ketiga, adanya inovasi dan layanan dan produk. Jadi di sini ada inovasi dan juga terkait dengan layanan produk dari koperasi. Seperti tadi yang saya sampaikan, nah ini kita itu menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi koperasi itu menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya anggota dan juga pasar sekitar. Kalau kita koperasi sektor real, pertokoan, apa yang laku dijual di situ itu yang kita siapkan. Dan juga kebutuhan anggota apa, itu yang harus kita siapkan. Jadi tidak serta-merta karena pengurus punya gagasan seperti ini, maka tidak memperhatikan kebutuhan pasar, dilakukan untuk melakukan pembelian barang. Nantinya tidak laku karena tidak sesuai dengan kebutuhan anggota ataupun kebutuhan pasar. Program loyalitas bagi anggota aktif. Adakan inovasi, bikin sebuah program bagi anggota yang aktif. Jadi nanti bisa jadi pada saat RAT atau pada saat adanya rapat dikasih sebuah reward. Jadi disampaikan kita akan memberikan penghargaan kepada anggota nanti yang aktif. Kategori aktif macam-macam, aktif yang memberikan saran, aktif yang mengikuti pelatihan, atau aktif share. Nah, aktif share konten-kontennya atau promosi-promosinya koperasi, yang aktif belanja, yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Itu disampaikan, koperasi ini ada program, nanti akan memberikan reward kepada anggota yang loyal dan juga anggota yang aktif dalam koperasi dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang ada di koperasi Bapak Ibu. Digitalisasi layanan. Jadi Bapak Ibu, kita pungkiri bahwasanya digitalisasi layanan itu sebuah kebutuhan. Mungkin beberapa tahun yang lalu masih belum begitu masif, tapi saat ini semua produk atau itu hampir rata-rata sudah menerapkan digitalisasi. Bahkan Bapak Ibu mau beli soto aja ada aplikasi, mau beli apapun itu, mau beli sandal jepit pun itu ada aplikasi. Nah, kalau koperasi ini tidak
melek dengan digital, maka koperasi juga akan tertinggal. Kolaborasi berikutnya dengan pihak eksternal. Jadi jangan menutup diri. Jadi kerjasama, kalau kita ngomong prinsip koperasi juga ada namanya kerjasama antar koperasi. Jadi pihak koperasi juga harus melakukan kolaborasi, karena saat ini zamannya adalah kolaborasi, tidak ada yang namanya persaingan. Tadi kita bagaimana bisa memadukan koperasi sana punya produk apa, kita punya produk apa, kita saling kolaborasi. Bisa jadi produk kita di lingkungan kita tidak begitu diminati, tetapi produk kita di tempat lain diminati karena mungkin cocok dengan kondisi yang ada di sana. Berikutnya strategi yang keempat, yakni penguatan rasa memiliki. Libatkan anggota dalam perencanaan program. Bapak Ibu, di dalam koperasi itu ada rapat anggota yang membahas terkait dengan program. Nah, ini sebisa mungkin tolong dilibatkan anggota-anggotanya. Kalau memang anggotanya itu di atas 500, maka ini juga ada zona-zona. Kalau kita nyebut biasanya rapat anggota kelompok. Nah, rapat anggota kelompok setidaknya mengakomodir usulan-usulan yang ada di kelompok masing-masing. Selanjutnya nanti akan dibawa oleh perwakilan-perwakilan kelompok itu untuk menyampaikan di rapat nanti yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan. Jadi anggota dapat terlibat dalam perencanaan program, atau melalui program digital atau melalui aplikasi, apapun bentuknya aplikasi itu, anggota itu dapat menyuarakan, dapat menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau menjadi dasar dia ingin memajukan koperasi. Berikutnya, bagikan SHU tepat waktu. Nah, tentunya di sini juga menjadi strategi penguatan rasa memiliki. Walaupun SHU-nya itu kecil ataupun SHU besar, karena SHU besar dan kecil, kalau itu nanti dibagikan kepada anggota, maka kan beda. Dia, oh saya dapat SHU sekian, oh berarti kemarin saya pinjam atau saya belanja, ini saya dapat SHU. Coba dibagikan SHU-nya itu tepat waktu. Kalau bisa ya setiap tahunnya kan gitu. Tapi kalau memang SHU itu tidak dibagikan setiap tahun, maka harus melalui persetujuan dari rapat anggota, di mana anggota itu juga legowo. Bagaimana SHU-nya itu tidak dibagikan, mungkin nanti pengurus bisa menyampaikan, kita tidak membagikan SHU ini alasannya seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu anggota, ini SHU-nya tidak dibagikan dulu karena kita punya program nanti untuk ini kan itu, untuk menambah unit, misal koperasinya ini bergerak di bidang transportasi, kita mau nambah unit, 1 unit kendaraan, ini SHU-nya tidak dibagi dulu, mau kita berikan ini. Nah, ini harus melalui sebuah pertimbangan. Kenapa? Karena kalau tidak ada pertimbangan seperti itu, anggota juga kadang tidak bisa mengerti, dianggap ini kenapa SHU-nya tidak dibagikan. Jangan-jangan kan gitu yang kita takutkan. Rayakan pencapaian koperasi bersama anggota. Mungkin ada event-event tertentu, kita mengundang anggota dalam acara yang akbar. Mungkin koperasi dapat penghargaan dari bupati atau dari wali kota atau dari gubernur atau dari presiden. Nah, kumpul anggota itu, diajak kumpul, mungkin ada hiburannya atau apa, dirayakan. Nah, ini adalah pencapaian kita bersama. Jadi ini adalah
anggota yang dapat mencapai ini. Tanpa anggota maka tidak akan bisa untuk mencapai eh, keberhasilan ini. Nah, itu disampaikan. Jangan bosan-bosan membuat konten ucapan terima kasih kepada anggota ketika eh, mendapatkan pencapaian atau penghargaan dari eh, pihak manapun. Sampaikan terima kasih. Kalau bisa anggota ini juga membuat status atau memasang di sosial media masing-masing. Nah, itu rasa memilikinya akan begitu kuat. Ciptakan identitas bersama, mungkin melalui seragam, logo, slogan. Jadi seragamnya, bagaimana anggota itu bisa bangga memakai seragam koperasi. Ya paling tidak ya desainnya ya jangan norak-norak lah, desainnya juga kekinian kan. Itu mau pakai seragam koperasi logonya besar lah, ya bisa-bisa isungkan kalau dibawa kemana. Jadi yang elegan dan logonya juga bagaimana, dan juga sebuah slogan. Nah, bagaimana slogan itu selalu diingat. Nah, kalau kita bikin slogan yang mungkin yang bisa membuat motivasi dan juga anggota itu selalu ingat open trend apa kan itu, seperti itu. Oke, selanjutnya strategi kelima mungkin bentar lagi, bangun komunitas kooperasi, kegiatan sosial dan kebersamaan, forum diskusi rutin, terus pendampingan usaha anggota. Ingat, koperasi itu tidak berdiri sendiri, jadi koperasi bisa hidup itu juga memperhatikan usahanya anggota. Anggota kita itu punya usaha apa, kalau bisa kita akomodir, kita dampingi, kita perkuat jaringan antar anggota juga, kita sambungkan, kita pasarkan. Terus rencana aksi berikutnya yakni buat langkah jangka pendek, kira-kira dalam 3 sampai dengan 6 bulan ini apa yang harus dilakukan oleh koperasi. Dalam waktu 6 sampai dengan 12 bulan ini capaiannya apa? Setelah merumuskan secara melakukan langkah, berarti dalam 1 tahun goalnya ini apa? Dan jangka panjangnya 1 sampai dengan 3 tahun atau 5 tahun ini apa ya? Oke. Terima kasih semuanya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini jauh dari panggang. Mohon untuk saran dan masukan, mungkin jika ada yang kurang pas nanti bisa didiskusikan. Terima kasih untuk sesi penyampaian ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Gus. Iya, dari Batu ini. Eh, Terima kasih atas waktunya. Pertama, saya itu tadi mendengar bahwa ada peningkatan koperasi itu dari kabupaten kota bisa menjadi provinsi. Ya. Karena gini, dari anggota kami itu tersebar di beberapa kabupaten kota. Ada Kota Malang, Kabupaten Malang, ada juga dari Kabupaten Pasuruan. Kira-kira ini kalau umpamanya kami meningkatkan status dari Kopontren kota menjadi provinsi itu bagaimana? Ya. Terus untuk simpanan pokoknya kira-kira minimal berapa itu supaya nanti dari anggota itu tidak keberatan untuk menjadi anggota tetap gitu. Terima kasih mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dari Kopontren IKAS Mandiri Berkah Malang. Mohon izin Bapak, eh, ini berarti Kopontrennya, badan hukumnya kota ya Pak ya? Kota Batu, Sabama, Kabupaten Sabama itu. Kota ya, Kota Batu. Iya, betul, Kalau betul. melihat dari keanggotaan Bapak, mohon izin itu harusnya kalau ada anggota selain dari kota setempat atau di lingkup kabupaten atau kota, maka ya itu harusnya menjadi koperasi provinsi. Jadi gini Bapak, yang perlu dilakukan ketika melakukan namanya perubahan anggaran dasar. Karena perubahan anggaran dasar itu bisa terjadi termasuk dengan wilayah keanggotaan. Jadi wilayah keanggotaan yang asalnya itu kabupaten atau kota menjadi provinsi karena ada anggota yang secara identitasnya atau secara wilayahnya bertempat atau domisilinya itu tidak di wilayah tersebut, maka otomatis menjadi levelnya naik menjadi provinsi Bapak. Untuk melakukan itu, yang pertama lakukan rapat anggota untuk melakukan perubahan anggaran dasar terkait dengan wilayah keanggotaan. Setelah dilakukan rapat anggota atau sebelumnya konsultasi lebih lanjut ke dinas koperasi, di situ nanti akan ada tim yang akan mengarahkan bagaimana proses nanti melakukan perubahan anggaran dasar. Termasuk dalam perubahan anggaran dasar bisa jadi akte pendirian atau anggaran dasar yang sebelumnya itu perlu dilakukan revisi. Misal dari usaha, mau menambahkan usaha, mumpung panjenengan itu melakukan perubahan anggaran dasar, karena di notaris ketika kita ngomong biaya, karena dengan notaris itu kan ada biayanya Pak, biaya notaris ya. Besarannya saya tidak tahu karena itu wilayah notaris masing-masing, dia punya standar untuk dalam hal penentuan biaya untuk pembuatan akte perubahan anggaran dasar. Lah, di situ konsultasikan dulu dengan dinas. Kira-kira pasal-pasal ini, usaha saya seperti ini, keanggotaan saya seperti ini, nanti seperti apa baiknya. Nah, sebelum melakukan penandatangan perubahan anggaran dasar, nanti minta dulu Bapak ya draftnya. Draft diminta dulu sebelum ditandatangani. Karena kenapa? Yang banyak kita jumpai itu banyak koperasi itu yang ketika kita lakukan pemeriksaan itu gini, oh saya enggak tahu ini dulu notaris kan gitu toh. Lah, padahal sebetulnya notaris itu apa? Kata koperasi itu mau bikin apa terkait dengan akta pendirian. Tentunya juga dikonsultasikan dulu ya dengan dinas, karena jangan-jangan maunya koperasi tapi nabrak dengan regulasi. Mohon maaf, tidak semua apa yang dituangkan di dalam akte pendirian atau akte perubahan anggaran dasar di koperasi yang dituliskan notaris itu sesuai dengan kondisi koperasi. Jadi nanti langkah pertamanya itu ya Bapak ya, jenengan lakukan konsultasi, nanti mau melakukan rapat perubahan anggaran dasar, tentunya nanti harus ada keputusan rapat anggota melakukan perubahan anggaran dasar, tidak serta-merta langsung ke notaris melakukan perubahan anggaran dasar, ini wilayahnya berubah. Mohon izin Pak, di kami adzan Pak ya, kita break Ya, dulu ya. terima kasih. Oke.
Baik, saya lanjutkan. Tentunya ketika panjenengan yang sampaikan tadi, ketika ada anggota yang wilayah domisilinya itu di luar kabupaten atau kota, maka secara otomatis itu harusnya itu berubah seperti itu. Karena biasanya kalau di notaris, Bapak, Ibu, kalau jenengan melakukan perubahan anggaran dasar, walaupun itu maunya tidak mau merubah wilayah keanggotaan, jika ada pengurus atau pengawas, itu yang KTP-nya itu di luar kabupaten atau kota itu, contoh tadi yang Batu ya, ada satu pengurus yang KTP-nya itu Kabupaten Malang atau seberangnya ada Kota Malang, otomatis itu akan secara skalanya itu berubah menjadi provinsi. Padahal koperasi itu melakukan perubahan bukan perubahan wilayah, tapi melakukan contoh penambahan usaha atau perubahan alamat atau perubahan nama atau memasukkan perubahan data pengurus, itu otomatis akan berubah. Seumpama Bapak mau melakukan perubahan wilayah atau skala binaan provinsi, maka itu yang perlu dilakukan. Yang pertama, lakukan rapat anggota untuk membahas, untuk memutuskan. Jadi setelah dibahas, diputuskan dalam rapat itu untuk menentukan wilayah binaan atau mengupgrade kabupaten kota menjadi provinsi. Terus berikutnya langkahnya yakni ke notaris, membawa hasil atau berita acara rapat anggota itu disampaikan ke notaris. Tapi sebelum itu, kalau saya menyarankan konsultasikan dulu dengan dinas, karena bisa jadi apa yang menjadi persepsinya itu beda
dengan regulasi yang itu. Terus yang kedua terkait dengan simpanan pokok. Jadi gini Bapak, kalau kita ngomong simpanan pokok itu kan sama. Yang membedakan nanti itu di simpanan wajib. Kalau simpanan pokok dibikin sama 100.000 ya harus sama semua 100.000, tidak ada pembedaan. Kalau 10.000 ya 10.000. Cuman nanti yang membedakan di simpanan wajib. Karena simpanan wajib tidak harus sama dan jumlahnya itu nanti bisa macam-macam dan pembayarannya itu juga sesuai dengan ketentuan. Kalau memang koperasi itu menentukan bisa dibayar sewaktu-waktu atau dibayar setiap bulan, silahkan. Besarnya minimal kita pakai sama pakai batasan minimal 50.000 contoh ya, minimal. Berarti maksimalnya tidak ada masalah. Karena apa? Semakin tinggi simpanan wajibnya, maka dia juga akan mendapat kemungkinan nanti untuk pembagian usaha, pembagian SHU-nya itu juga bisa lebih tinggi lagi. Terus untuk terkait dengan ini yang perlu diketahui ya, ini modal. Jika panjenengan koperasinya itu nanti terkait simpan pinjam, di situ ada aturan yakni Permenkop nomor 8 tahun 2023, di mana kalau panjenengan mau mengurus izin usaha simpan pinjam, maka ketentuan modal itu ditentukan. Kalau untuk provinsi nanti sebesar 1 miliar, ini untuk yang KSP kan gitu ya. Kalau untuk kabupaten kota itu 500. Jadi ini harus di 500 juta nggih. Yang kabupaten kota, yang provinsi nanti 1 miliar. Ini untuk yang KSP. Kalau untuk non KSP ini belum ada pengaturan itu. Tapi kalau panjenengan itu memang bergerak di ada unit simpan pinjam, maka panjenengan harus memenuhi persyaratan itu untuk terbit yang namanya izin usaha simpan pinjam. Seperti itu Bapak. Oke, mungkin itu dulu. Iya, terima kasih. Apa bisa untuk bertanya lagi nih? Monggo Pak, monggo. Untuk konsultasi itu ke dinas kota atau dinas provinsi? Bapak kabupaten kota ya, berarti nanti Ya. bisa ke kota Pak, kan gitu. Oh gitu ya, ya, ya. Pak Jadi nanti bisa ke kota, terkait ya, dengan tujuannya tadi kan gitu toh. Apa? Tapi kalau memang Bapak itu fix mau perubahan anggaran dasar wilayah keanggotaan ke provinsi, nanti bisa langsung ke provinsi. Kalau memang tujuannya untuk itu loh Pak ya, untuk ya, tapi kalau hanya sekedar konsultasi enggak untuk perubahan wilayah keanggotaan, bisa di kabupaten kota karena kan lebih dekat seperti itu. Itu Pak. iya, ya, ya. Terima kasih, terima kasih. Sami-sami Pak. Oh ya, ya, satu lagi. Untuk berita acara keanggotaan itu apa anggota yang hanya yang sekarang ini di kota, apa melibatkan juga yang ada di lain-lain kota? Di gini Bapak, dalam rapat anggota itu mungkin nanti sambil ngapunten sambil dibuka di anggaran dasar itu kan ada ketentuan terkait dengan rapat anggota. Jadi kalau kita mengikuti peraturan Menteri nomor 19 tahun 2015 itu terkait dengan tata cara pelaksanaan rapat anggota. Rapat anggota itu bisa dilaksanakan baik itu secara langsung tatap muka atau secara daring. Jadi Bapak
tidak harus mengundang kalau nanti yang ada di luar kabupaten kota secara langsung hadir. Yang kami maksud untuk quorumnya dulu nanti ditentukan. Di situ kan ada ketentuan untuk quorumnya itu berapa persen, kan gitu dah. Nanti ada di situ biasanya 3/4 kan gitu dah. 3/4 berarti jumlah anggotanya berapa, nanti bisa disebut quorum sahnya itu berapa. Lah, bisa dilaksanakan untuk memenuhi quorum itu bisa dilaksanakan secara hybrid Pak. Jadi ada di lokasi, ada yang lewat online, boleh seperti itu. Nanti untuk memutuskan seperti itu. Jadi intinya itu yang kita tidak ngomong yang di luar kota atau apa, quorumnya Pak ya, prosentasenya itu yang perlu dipenuhi kan gitu. Ya, terima kasih Maturun. Makasih sami-sami. Baik, mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo, barangkali ada yang ingin didiskusikan kembali terkait materi hari ini. Kalau memang tidak ada, saya sedikit menambahkan mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Tadi sering saya menyampaikan digitalisasi kan gitu, menyampaikan terkait dengan koperasi ini mengikuti perkembangan. Artinya di sini pengurusnya, tanda kutip pengurusnya itu pengurus pengawas boleh tua, tapi pengelolanya ini harus yang muda, yang paham digitalisasi. Yang sebagai pengurus untuk memberikan istilahnya pengawasan, untuk memantau, untuk sebagai kalau kita di pondok pesantren itu kan ada yang dituakan, tidak apa-apa. Tapi pengelola ini harus yang muda-muda, yang paham digitalisasi, yang langkahnya cepat. Tapi jangan sampai kebablasan juga seperti itu. Jadi kadang kita pengurusnya ini sepuh-sepuh kan itu, tidak apa-apa. Tapi pengelolanya ini harus yang dari yang muda-muda, yang biar bisa bergerak lebih cepat kan gitu. Seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik, mungkin apabila tidak ada yang bertanya, mungkin dari Bapak Yoyo ada sedikit penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Kita sampai di penghujung acara, tak terasa sampai dengan 2 jam. Saya sangat berharap sekali kepada Bapak Ibu pengelola koperasi yang mendapatkan amanah mandataris dari anggota. Mari kita sama-sama memajukan koperasi ini seperti contoh-contoh yang saya sampaikan di awal, bahwasanya banyak sekali koperasi-koperasi yang notabene-nya dari pondok pesantren yang juga berhasil, yang menjadi barometer di tingkat nasional. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya koperasi Bapak Ibu juga bisa berkembang seperti itu. Jadi apa yang menjadi keinginan anggota, mari kita wujudkan bersama-sama. Bapak Ibu ditunjuk sebagai pengurus, tentunya harapannya bisa menjadi suara anggota, menjadi penyambung keinginan anggota, dan dapat mengakomodir apa yang dibutuhkan anggota. Jangan hanya terpaku atau terobsesi, wah di sana baik, di sini juga akan baik. Karena tidak semua apa yang dilakukan di koperasi lain bisa
diterima di koperasi Bapak Ibu sekalian. Baik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim, wa muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Yoyo atas materi hari ini. Alhamdulillah untuk sesi 19 hari ini telah selesai dan insya Allah materi yang diberikan hari ini sangat bermanfaat bagi pondok pesantren anggota OPOP. Baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk Bapak Yoyo atas materi yang disampaikan dan juga terima kasih untuk eh, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini dan insya Allah kita akan bertemu di Klinik OPOP seri 20 minggu depan. Baik, mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih. Ya kita yuk.